Halo semuanya, selamat datang di Podcast Talk. Podcast Take It or Leave It bersama saya, Gunawan Gepi Kristianto. Oke, selamat datang di podcast. Selamat pagi, toler di luaran sana. Terima kasih masih stay di podcast Talk episode ke sekian. Karena kalau saya sebutin episode keberapa nanti tidak bisa diupload kapan saja. Itu. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah leave comment, terima kasih yang sudah beberapa ada yang DM dengan kasus-kasus yang wow. Ada beberapa yang DM sih minta, ada yang cerita yang terjadi di daerahnya, terus Mas tolong dong diangkat terus komentari, waduh dikomentari bos, ngeri begitu. Jangan. Ya mungkin nanti saya akan bahas, tapi bukan mengomentari, tapi kayak semacam tolong cek clue-nya satu. Oh, nggak apa-apa. Oh, jadi kelihatan kalau satunya harinya sama ya. Ya mungkin akan saya bahas, tapi bukan saya mengomentari, tapi masuk ke topik-topik itu aja ya, kan lebih enak karena saya bukan juri di sini, saya bukan hakim di sini, saya hanya mendeliver apa yang terjadi di luar sana itu supaya kita bisa menjadi, saya tarik kesimpulan, tapi saya kasih pandangan dari dua sisi yang berbeda sehingga kita semua bisa belajar satu sama lain seperti itu. Oke. Pagi ini kita akan ngobrolin tentang fase-fase wedding photographer. Jadi kalau ini wedding photographer itu kan semua profesi itu kan ada fasenya pasti ya. Dari mulai newbie dari yang belum tahu apa-apa, terus mulai naik sampai pada akhirnya hari ini. Nah, wedding photographer juga gitu sih. Nah, saya ini cuman pengen share aja supaya teman-teman ingat sekarang posisinya ada di mana. Oke, saya sekarang posisinya tahu ada di mana, dan nanti saya akan share setelah saya share semua tentang fase-fase apa aja yang menurut saya sebagai fase-fase apa aja yang harus dilewati sama wedding photographer. Nanti saya akan, sekarang posisi saya di sini nih, Anda di mana? Fase yang pertama itu adalah fase mencari tahu. Mencari tahu itu biasanya dimulai dengan bawain tas. Terus tolong. Nah, itu fase cari tahu. Jadi saya itu pasti juga mengalami fase yang sama, di mana kita itu menjadi paling junior lah di sebuah, entah di sebuah vendor atau apapun lah. Kalau ini ngomongin tentang profesi ya kita junior sebagai wedding photographer gitu. Tolong dipindahin filenya, tolong dibawain tasnya ke sana. Nah, itu tuh fase-fase cari tahu. Kenapa ya harus di ini, kenapa ya harus gini, oh ternyata cara motretnya kayak gini, gimana sih cara motretnya kayak gini, gimana sih kok editingnya bisa. Nah, itu fase-fase cari tahu, fase-fase dimana
kita itu dituntut untuk mencari tahu ya. Apalagi buat belajar, kita memang fase dimana kita itu dituntut untuk penasaran, karena pengalaman kita semua, bukan saya, cuma saya, kalau dalam fase belajar, kalau kita tidak penasaran itu berarti kita tidak tertarik. Benar nggak sih? Kalau kita mempelajari sesuatu dan kita tidak penasaran, berarti kita tidak tertarik sebenarnya. Itu. Tapi karena kita tertarik, kita penasaran, jadi kita harus tanya terus. Jadi kita tanya terus gitu. Tanyanya itu bukan karena kepo, tapi memang beneran pengen tahu. Tahu nggak kepanjangan kepo? Kepo itu ternyata bukan bahasa Inggris kok. Kepo itu bahasa Inggris kepanjangan ini. Kalau ada yang tahu komen ya. Saya lupa apa sih namanya kepanjangan ini. Jadi bukan kepo, tapi memang benar-benar penasaran dan pengen tahu jawabannya itu apa. Nah, itu fase cari tahu. Terus yang kemudian itu fase yang kedua itu masih mencari tahu, tapi sudah sedikit tahu. Nah, dan sedikit tahu, dan kadang menjadi sok tahu. Nah, ini fase bahaya sebenarnya. Ini fase bahaya karena masih mencari tahu, sedikit tahu. Nah, sok tahunya ini yang bahaya. Jadi semacam star syndrome lah, semacam star syndrome. Jadi sebenarnya baru masuk fase kedua. Ini baru masuk ke fase kedua di mana kita mulai laris, mungkin kita sebagai freelance kita mulai dipakai sama orang banyak, sebagai vendor kita mulai laris segala macam. Masih mencari tahu, sudah mulai tahu, dan kadang mulai sok tahu. Nah, ini fase paling bahaya karena kadang cara ngomongnya piye ya. Jadi kayak star syndrome itu yang paling gampang. Star syndrome itu kalimat, kata-kata atau kalimat yang paling gampang karena di sini itu kita sudah mulai dilihat. Kita ini sudah mulai dilihat bahwa oh, Zaka ini fotonya bagus. Oh, Zaka ini fotonya keren. Oh, Zaka ini attitude-nya bagus. Oh, brandnya Zaka ini bla 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 bla. Mulai dilihat. Padahal si Zaka sendiri masih mencari tahu. Si Zaka itu masih mencari tahu, sedikit tahu, tapi karena orang sudah mulai melihat, jadi sok tahu. Nah, ini fase paling bahaya, sumpah. Ini fase paling bahaya karena ketika kita tidak bisa mengontrol fase si sok taunya ini, kita jadi star syndrome, bos. Jadi kayak semacam wah, aku udah mulai dilihat nih segala macam gitu. Hati-hati ya teman-teman ya. Teman-teman ada di mana, tolong di introspeksi. Itu fase kedua. Fase ketiga, ketika fase kedua itu sudah terlalui, kita tidak dilanda star syndrome, masuk ke fase ketiga di mana semua orang hampir tahu siapa kita. Jadi Bang Zaka yang dulu itu mungkin freelance fotografer yang sambil bertani. Nah, itu di fase ketiga ini bertaninya sudah nggak ada. Jadi di fase ketiga ini Bang Zaka adalah fotografer, titik. Kalau di fase kedua mungkin Bang Zaka ini adalah fotografer yang bertani. Nah, katakanlah seperti itu. Tapi di fase ketiga ini bertaninya sudah hilang karena orang sudah semakin fotografer itu Zaka gitu. Fotografer itu Zaka itu adalah fotografer dan mulai dilihat dan mulai diakui pekerjaannya. Itu fase ketiga. Jadi kayak star syndrome udah lewat. Star syndrome udah, dia merasa seleb, dia merasa ini udah nggak ada lagi karena ya saya atau Anda atau Bang Zaka itu sampai di titik ini karena proses, bukan karena ya followers yang banyak.
bisa belinya 10.000, 5 hari kemudian jadi 5.000. Gitu. Itu fase ketiga. Jadi ketika sudah lewat fase kedua, masuk ke fase ketiga, di mana fase kita sudah dinobatkan dalam tanda kutip memang fotografer gitu. bukan fotografer yang nyambi, bukan fotografer yang apa, tapi sudah si A adalah fotografer dan fotografer adalah si A gitu. Nah, fase keempat, karena orang-orang yang masuk ke fase 1 itu semakin banyak, orang-orang yang berpindah dari fase 1 ke 2 itu semakin banyak, orang-orang yang berpindah dari fase kedua dari 2 ke 3 itu semakin banyak. Orang yang ada di fase ketiga itu dalam tanda kutip aja ya, atau quote on quote mungkin dilupakan, karena bukan dilupakan sebenarnya, ketinggalan zaman lah, katakanlah seperti itu. Sudah senior, quote on quote dilupakan, atau sudah masuk ke fase dituakan. Dituakan itu bahasa sopannya adalah senior. Jadi kalau senior, kalau sudah berbau senior gini, sebenarnya bukan dilupakan, makanya tadi saya bilang dilupakan itu tanda kutip. Kalau sudah masuk atau dicap sebagai senior ini, biasanya orang itu sudah sungkan, ya kan? Sungkan buat asu-asunan, gitu. Buat bercanda itu udah nggak asik. Dari segi pekerjaan mungkin sudah mulai berkurang, atau dari segi eksistensi juga mungkin sudah mulai tidak seaktif dulu segala macam. Jadi lama perlahan itu makin menghilang, tapi bukan mati loh ya, bukan mati. Jadi ada fase dimana kita tuh memang berhenti kali ya, sudah waktunya itu sudah cukup, capek misalnya kayak gitu, atau meneruskan ke generasi berikutnya. Dalam tanda kutip ngopeni itu bahasa Indonesianya angel loh. Ngopeni bocah itu masuk memelihara bocah kan nggak enak ya. Ngopeni bocah itu kalau bahasa Jawa bukan merawat yatim. Nah wih ya maksudnya itu ngajarin yang lebih muda, atau meminis yang lebih muda, supaya menuntun, supaya bisa menggantikan ideologi kita, ideologi. Jadi regenerasi lah, katakanlah seperti itu. Memikirkan tentang regenerasi dan lain sebagainya. Tapi dan ada tapinya. Buat teman-teman yang sudah masuk ke fase 4, atau nanti buat teman-teman yang sekarang ini on the way ke fase 4, ada 2 pilihan yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, tentang personal branding. Kalau misalnya saya ini mempunyai brand namanya The Photo Work, dan saya punya personal branding namanya Gappy Is Me. Kalau saya hanya menjalankan tentang Photoworks-nya saja, tanpa saya meng-create nama Gappy Is Me-nya, atau nge-branding personal branding saya sebagai Gappy Is Me, ini pengalaman pribadi ya, mungkin saya sudah tidak motret lagi sampai hari ini, karena terus terang saya sudah ada di hari ini tuh, saya merasa kayak masuk fase-fase masuk ke fase 4 gitu. Jadi kayak bukan saya tuh sok senior ya, bukan saya sok tua, tapi karena memang saya bikin reel saja udah males cek. Saya bikin apalagi harus bikin TikTok yang joget-joget, ora wis. Jadi saya merasa kayak saya udah ketinggalan banyak banget dari teman-teman yang lebih muda, yang lebih kreatif itu. Saya udah ketinggalan banyak sekali. Tapi saya merasa 1, 2, 3 tahun terakhir ini
saya diselamatkan oleh personal branding saya sebagai fotografer. Jadi ketika brand saya menurun, saya diselamatkan oleh personal branding saya, yaitu Gaby Is Me. Orang-orang mungkin tahu Photoworks itu adalah fotografer wedding atau vendor wedding photographer. Tapi orang-orang juga tahu kalau Gaby Is Me itu adalah fotografer. Jadi ketika Photoworks-nya itu sudah mulai menurun, Gaby Is Me-nya akan tetap ada dan orang-orang akan tetap ingat tentang Gaby Is Me-nya. Nah, ini yang selalu saya tanamkan ke teman-teman di setiap workshop atau di setiap saya sharing ke teman-teman. Jangan lupakan personal branding, karena orang kadang menilai personal branding itu kayak sombong. Kayak orang menilai personal branding itu kayak pencitraan. Personal branding itu memang pencitraan. Memang pencitraan, hanya saja konotasi pencitraan di negara kita, konotasi arti kata pencitraan di negara kita itu sudah jelek. Apa salahnya dari kata pencitraan? Nggak ada. Ketika kita mencitrakan kita sebagai yang bagus, ya itu oke, nggak masalah. Nah, saya selalu tanamkan ini ke teman-teman. Ketika kita sharing bareng-bareng, saya selalu tanamkan ini. Brandmu boleh gede, tapi jangan lupakan personal brandingmu sebagai fotografer. Kalau teman-teman masih pengen jadi fotografer sampai besok tua lah, katakanlah seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman enggak, saya mau cuma sampai umur 25 aja, setelah itu saya mau jadi PNS kayak gitu, it's okay, enggak masalah ya, enggak masalah. Cuman kalau misalnya teman-teman pengen tetap ada di industri ini, fotografi, jangan lupakan personal branding. Karena banyak sekali contoh teman-teman yang brandnya punya brand doang, personal brandingnya tidak diurus, apa adanya, punya brand doang, dan ternyata regenerasinya juga nggak jalan, habis bos, udah nggak ada ceritanya, udah nggak ada lanjutannya gitu. Saya sharing kayak gini karena itu terjadi pada saya ketika brand saya menurun. Masih ada, bukannya mati, enggak, masih ada, tapi saya diselamatkan oleh Gaby-nya. Dulu Photoworks mengangkat Gaby-nya, sekarang Gaby menolong Photoworks-nya. Nah, saya pengen teman-teman juga merasakan hal yang sama. Syukur-syukur semuanya bisa jalan, brandnya jalan, personal brandingnya juga jalan. Jadi istri sama anak senang semuanya ya. Gitu. Sorry, sekali lagi, ini bukan bermaksud tentang saya menganggap saya senior atau enggak, bukan sama sekali. Saya hanya pengen share bahwa teman-teman cepat atau lambat akan masuk ke fase keempat, entah sekarang, entah besok, entah lusa, entah berapa tahun ke depan. Cepat atau lambat teman-teman akan masuk ke fase keempat. Kalau misalnya tidak dimulai dari sekarang, saya nggak berani ngomong, tapi intinya adalah kalau teman-teman masih pengen jadi fotografer sampai kapanpun juga, mungkin sharing saya tadi bisa dipikirkan begitu. Oke, sampai jumpa. Saya Irawan Gaby Kristianto. Ciao.